Sakinah, tunggu! Ya Allah, Mas, apa yang Mas Arif lakukan? Kenapa Maya bisa teriak kayak begitu? Sakinah, tunggu. Kamu kemana? Biarkan saja mereka. Kalau sampai Maya terbunuh gimana? Sakinah, biarkan saja. Apapun yang terjadi sama mereka, ini akibat ulah mereka sendiri. Mas, gak bisa kayak gitu. Gak ada satu orang pun yang pantas mati tanpa kehendak Tuhan. Kalau kita membiarkan mereka terbunuh, itu artinya kita gak ada bedanya sama mereka, Mas. Saya nikahkan dan kawinkan kamu, Isma bin Imran, dengan putri saya, Sakinah. Berhenti! Mau menyelamatkan Sakinah dari kebodohan. Supaya dia nggak menyesal gara-gara menikah sama orang miskin. Kamu! Sakinah, kita berbeda dengan mereka. Berbeda sekali. Kamu tahu apa yang membedakan kita dengan mereka? Kita ini penakut. Kita menjalani hidup sekarang seolah semuanya baik-baik aja. Nggak ada apa-apa yang terjadi. Amir telah merebut kamu, merampas kamu. Dan sekarang kamu telah menikah sama dia, bahkan punya anak. Gak ada yang bisa aku lakukan selain itu, Mas. Aku gak punya pilihan. Tiga-tiganya merampas calon istri aku di hari pernikahan aku sendiri. Tapi aku melakukan apa? Aku nggak melakukan apa-apa. Aku cuma diam. Memang, aku melanjutkan hidup sekarang. Aku menikah. Aku juga punya anak. Dan lihat kita sekarang. Bagaimana pasif menerima semua perlakuan mereka. Apapun yang dilakukan mereka, kita terima aja. Apa yang kita alami saat ini, karena kita terus-menerus menerima apapun yang mereka lakukan ke kita. Mereka menindas, menekan, bahkan menyiksa kita. Tapi kita nggak bisa melawan, nggak pernah melawan. Mas, kita gak boleh berpikiran kayak begini. Keadaannya sudah berbeda, Mas. Aku sekarang seorang janda yang punya anak 2. Sedangkan kamu adalah sosok ayah dari satu istri, dari satu anak. Kita jalani hidup masing-masing, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas, kita nggak bisa membiarkan ini terjadi, Mas. Kita harus berhentikan Maya, Mas. Ayo kita tolong Maya. Allah. Sakinah, tunggu. Arif. Ayo. Halo Bu, kita nggak perlu lagi repot urusan Maya Bu. Dia udah aku urus. Sakinah, kamu sekarang harus segera pulang. Sebelum Arif dan Bu Rahayu sampai di rumah. Biar mereka nggak curiga. Tapi gimana dengan Maya, Mas? Aku juga nggak tahu, Sakinah. Tapi kemungkinan besar, Maya dan juga Yudi telah tewas terbakar di situ. Tapi ada bagusnya juga sih. Orang jahat seperti mereka memang pantas pendapatannya. Semoga mereka semua tenang ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allah. Sakinah, kenapa kamu berdoa untuk mereka? Harusnya kamu berdoa untuk penduduk desa ini. Mereka layak mendapatkannya. Aku itu mendoakan untuk semuanya. Aku
Aku mendoakan Maya juga Mas Yudi. Semoga dosa-dosa mereka diampuni sama Allah. Kenapa kamu mendoakan mereka agar diampuni dosa-dosanya? Harusnya kamu mendoakan mereka biar masuk neraka. Disiksa setimpal dengan dosa-dosanya. Ayo! Lepaskan aku! Aku gak mau mati terpanggang di sini! Aku keluar! Aku gak mau mati di sini! Aku bakar talinya! Lihat nanti, aku akan buat kalian menyesal. Aku akan bunuh kalian pelan-pelan. Sedikit demi sedikit, kalian akan membayar semua ini. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Karena Engkau telah mempermudah segala jalan bagi hamba untuk melewati saat-saat sulit ini ya Allah. Tanganku cacatku. Aku sudah bilang sama kamu supaya sampaikan ke Restu supaya menjauhi kamu, tapi kamu tidak pernah mau dengar. Justru kamu mempengaruhi pikiran Restu yang lemah. Sekarang ini akibatnya. Saya tidak pernah mempengaruhi Restu. Mana buktinya? Mana? Restu berani melawan saya dan keluarganya. Sini kamu. Tundukkan wajahmu. Aku sudah bilang berkali-kali, jangan pernah menatap aku langsung. Itu di depan kita mobilnya Bu Rahayu. Iya Mas, gimana nih Mas? Sakinah, kamu tenang aja. Pokoknya kamu harus sampai lebih dulu di rumah Bu Rahayu. Ya, biar nggak ketahuan. Aku akan cari jalan pintas. Sekarang ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi? Hah? Turunkan mata kamu. Apa yang harus kuceritakan? Ibu Rahayu pasti sudah mendengar cerita Judo dari Restu. Kalau ceritaku berbeda, nanti semuanya akan terbongkar. Ayo kamu cerita. Kok malah diam? Aku nggak tahu, Bu. Nggak tahu bagaimana. Siapa yang melakukan? Nggak tahu, Bu. Pada saat itu aku lagi di gudang, terus tiba-tiba aku disekap dan aku langsung pingsan. Dan ternyata ada Mas Yudi di sana. Jadi maksud kamu, Yudi yang menyekap kamu? Aku nggak berani ngomong seperti itu, Bu. Tapi kemungkinan iya.
pada saat itu Mas Yudi ngasih aku minum obat tidur. Sehingga aku banyak tidur dan gak tahu banyak hal, Bu. Pintunya dikunci lagi. Satu-satunya cara berarti harus lewat pintu depan dong. Gimana ya? Heh, kamu. Ngapain kamu malam-malam ada di luar begini? Hah? Dari mana kamu? Dari mana? Aku yang minta Mbak Sakinah ke apotek untuk beli obat penghilang rasa sakit, Bu. Soalnya udah nggak ada orang yang bisa aku suruh lagi, Bu. Ke apotek. Mana obatnya sekarang? Mana? Obatnya habis, Bu. Habis kamu bilang. Sekarang kamu cari obatnya di kamar saya sana. Sepertinya ada obat seperti itu. Terima kasih ya Allah. Aisyah sudah sampai dengan selamat. Muka kamu benar-benar kacau, Restu. Mas Bisma sepertinya memukulimu terlalu keras. Maafkan dia ya. Maafkan juga aku. Aku tahu yang kamu pikirkan. Jangan pernah menyalahkan Mas Bisma atas keadaan aku sekarang ini. Mas Bisma memang harus membuat ini nampak nyata. Dan aku siap menerima 1000 pukulan lagi di mukaku. Asal membuat kamu bisa pulang dengan selamat, Aisyah. Restu, ikut ibu ke dalam. Ibu carikan obat buat kamu. Baik, Bu. Aisyah, jaga mulut kamu kalau sampai dia bertanya soal Maya. Bilang kamu tidak tahu. Paham? Iya, Bu, mengerti. Loh, yang lain udah pada pulang kok Bu Maya nggak ada ya? Kemana ya? Aku harus telepon Bu Maya. Semoga nggak terjadi apa-apa sama Bu Maya. Pak Arif? Kok bisa teleponnya Bu Maya sama Pak Arif? Biasanya Bu Maya nggak pernah percaya teleponnya sama orang lain. Bahkan sama suaminya sendiri. Pasti ada yang terjadi sesuatu sama Ibu Maya. Lebih baik aku telepon Pak Yudi aja. Bukanlah untukku, meski ku tahu ku menyayangimu. Cinta Kita cari pizza yuk. Kamu kan janji katanya beliin aku pizza. Aku pengen banget makan pizza, Mas. Ya, di kampung kan jarang ada pizza. Oke. Aku akan ajak kamu. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya kamu harus dekat sama aku. Soalnya aku gak mau jauh dari kamu walaupun cuma 1 meter aja. Kamu apaan sih? Dingin banget. Mau pizza nggak? Mau sih. tak mungkin dapat terwujud dalam kisah kasih kita. Kini ku Nah, ini kan lebih romantis. cinta ini hanyalah mimpi panjang yang tak pernah usai. Karena untuk bersamamu bagaikan
Aku nggak boleh mikir begitu. Aku memang mencintai Sakinah, tapi dia tetap masa lalu. Sekarang, aku sudah punya Risma. Aku sudah punya Mila. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Astagfirullahaladzim, siapa ini? Astagfirullahaladzim, Bu Ranti. Bu Ranti. Ibu kenapa, Bu? Bu, kenapa? Siapa yang melakukan ini semua? Dan siapa yang melakukan ini semua, Bu? Arah yang ditunjuk Bu Ranti itu arah menuju desa. Kemana maksudnya? Ke rumah Bu Rahayu. Ya udah, Bu, saya akan bawa Ibu ke rumah sakit. Ya. Kenapa, Bu? Nanti akan diobati di rumah sakit. Ibu nggak mau ke rumah sakit. Yaudah, saya akan bawa Ibu ke rumah saya aja ya. Biar Ibu saya mengobati. Ya, ke rumah saya. Jangan takut, Bu. Siapapun yang membuat Ibu seperti ini, aku akan pastikan orang itu membayarnya berkali-kali lipat. Mari, Bu. Pelan-pelan. Oke. Tundukkan matamu. Kamu cantik sekali. Saya heran seorang Ningrum bisa melahirkan anak secantik kamu. Kamu berbeda dengan saudara-saudaramu. Wajah seperti ini bisa membuat banyak laki-laki tergoda. Tapi kamu tahu, wajahmu ini adalah kutukan. Kecantikanmu ini adalah kutukan. Dan apa yang terjadi pada Yudi, Restu malam ini, itu adalah karena kecantikan kamu. Apa yang akan Ibu Rahayu lakukan? Perasaanku benar-benar gak enak. Sekarang, saatnya. Tidak ada lagi orang yang bisa melihat wajahmu. Apalagi yang direncanakan Ibu, ya Allah. Lindungilah Aisyah.